Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Puji Haryono, NIM 23246044. Mahasiswa Agromeka Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, tahun 2024. Baik, saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah GIS. Yang pertama yaitu dengan tema perkembangan informasi dan teknologi yang sangat cepat di era sekarang ini. Perkembangan teknologi dan informasi di era modern saat ini terjadi sangat cepat. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi adalah yang pertama, adanya tuntutan masyarakat dunia yang berupaya untuk memudahkan berbagai macam jenis pekerjaan sehingga lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Kemudian yang kedua adalah pertukaran informasi yang sangat cepat yang bisa diakses melalui genggaman dan aplikasi maupun gadget yang bisa diakses dengan smartphone masing-masing. Ini juga menjadi faktor sebagai pendorong tersebarnya informasi. Selain itu, keterbukaan informasi di berbagai media seperti di internet, kemudian di media sosial, ini juga menjadi faktor pendorong untuk perkembangan IT ini menjadi lebih cepat. Di era modern seperti sekarang ini, teknologi dan informasi telah menghadirkan berbagai macam kecanggihan dan kemudahan serta kecepatan dalam berbagai bidang. Tidak terbatas juga pada industri kelapa sawit. Berbagai sistem pelaporan diterapkan di tingkat operasional sehingga lebih mudah untuk memperoleh data maupun melaporkan data. Ini bisa diperoleh dalam hitungan menit, jam, maupun bisa juga dipantau secara langsung maupun real time. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu GIS berkembang sejalan dengan perkembangan IT. Pertumbuhan internet dan juga teknologi informasi di tengah masyarakat modern seperti sekarang ini membawa perkembangan juga terhadap sistem GIS ataupun Geographic Information System. Sebagai contoh perkembangan GIS yang turut berkembang adalah sistem GPS yang dapat diakses menggunakan handphone, kemudian adanya perangkat lunak maupun aplikasi untuk input dan mengelola maupun mengedit peta digital. Sebagai contoh peta digital yang bisa diakses menggunakan handphone kita adalah aplikasi Google Maps dan juga Avenza Maps. Ini digunakan juga di perkebunan kelapa sawit untuk sebagai sistem navigasi maupun membantu kita untuk menentukan arah maupun menandai satu titik lokasi. Perkembangan sistem GIS dengan berkembangnya informasi dan teknologi saat ini dapat kita jumpai, yaitu seperti di sistem sensor satelit, kemudian penyimpanan data dengan sistem big data, dan juga kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. Selanjutnya, perkembangan GIS ini akan membawa kemudahan dan kecanggihan dalam pemantauan, kemudian manajemen dan penentuan keputusan oleh manajemen perkebunan kelapa sawit sehingga lebih efisien dan bisa berkelanjutan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu drone adalah bagian dari input dalam sistem GIS. Drone merupakan sebuah perangkat pesawat dengan tanpa awak dan dikendalikan oleh operator yang berada di darat. Ini memungkinkan drone untuk memotret dari ketinggian dan mengumpulkan data geospasial secara lebih akurat. Adapun sifat dari drone sebagai input di dalam sistem GIS yang pertama adalah sebagai pengumpul data geospasial yang komprehensif, di mana drone ini mampu memvisualisasikan kondisi di daratan
yang mana visualisasi tersebut diambil dari ketinggian yang relevan dan memiliki kualitas yang baik, sehingga detail dan akurasinya sangat dipercaya dan memiliki akurasi yang baik. Kemudian yang kedua, dari akurasi yang baik itu tadi tentu saja akan menghasilkan peta yang lebih akurat. Kemudian yang selanjutnya adalah drone memiliki tingkat efisiensi dalam pengolahan data yang lebih baik, di mana apabila dibandingkan secara pembuatan peta secara manual, tentu saja ini akan memakan waktu yang lebih lama. Namun dengan sistem drone dan pengolahan data dengan perangkat lunak khusus seperti ArcGIS, ini lebih mempercepat waktu dalam pembuatan sebuah peta, yang mana peta tersebut nanti berisi informasi-informasi detail sesuai dengan kondisi aktual lahan yang dipotret dari ketinggian. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan terkait drone dalam manajemen perkebunan kelapa sawit. Industri kelapa sawit ini merupakan industri yang cukup maju dan sebagai sumber devisa negara Indonesia. Dengan luasan yang cukup luas, sebuah industri kelapa sawit memerlukan pemantauan yang sangat efektif dan efisien. Penggunaan drone di industri perkebunan kelapa sawit sudah sangat banyak contohnya. Yang pertama adalah untuk tujuan pemetaan. Pemetaan ini ada yang digunakan untuk penentuan infrastruktur awal, ya, untuk memetakan suatu lokasi dan desain awal perkebunan. Contohnya untuk mengetahui kondisi tanah, kemudian kondisi vegetasi sebelum dibuka, dan juga mengetahui batas-batas geografis dari lahan yang akan dilakukan operasi dan juga pembukaan lahan kelapa sawit. Kemudian selanjutnya pada tahap TBM maupun TM, tanaman belum menghasilkan ataupun tanaman menghasilkan, pemetaan lahan juga diperlukan. Ini tujuannya untuk mengetahui secara detail kondisi lahan, kemudian untuk mengetahui jumlah populasi dari tanaman kelapa sawit, sampai kepada pemantauan kesehatan tanaman di lokasi area industri kelapa sawit itu sendiri. Yang pertama, kita bahas dulu tentang pemantauan kesehatan. Untuk pemantauan kesehatan tanaman kelapa sawit, drone dapat memotret dan memvisualisasikan sesuai dengan gradasi warna. Jadi akan bisa dideteksi warna tajuk, warna daun yang subur, yang warnanya hijau gelap, maupun yang berwarna kuning maupun pudar. Jadi di sana akan bisa dideteksi titik-titik mana tanaman yang memiliki masalah dan perlu dilakukan fokus perbaikan, dialokasikan ke sana. Aplikasi penggunaan drone pada saat musim hujan adalah untuk memantau sistem drainase dan tingginya lokasi maupun area genangan pada saat banjir. Hal ini sangat bermanfaat untuk pengelola kebun kelapa sawit menentukan dan mengetahui lokasi-lokasi banjir di area mana saja, sehingga penentuan drainase dan pengaturannya bisa dilakukan secara akurat. Pada saat musim kemarau, sangat rawan terjadi kebakaran lahan. Ini juga memerlukan bantuan drone untuk memantau kondisi di sekitar lahan lokasi perkebunan kelapa sawit. Pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan, diperlukan pemantauan drone untuk menentukan arah angin dan hembusan asap. Ini bertujuan untuk melakukan alokasi maupun arah masuk dari personil pemadam kebakaran, sehingga tidak melawan arah angin dan tidak terjebak oleh api dan asap yang ada di lokasi kebakaran. Intinya, teknologi drone ini sangat berdampak terhadap pengelolaan kelapa sawit dan perkebunan pada umumnya. Ini bisa dilakukan untuk mendukung operasional yang lebih berkelanjutan dan lebih akurat dan efisien. Demikian ulasan terkait dengan
pertanyaan-pertanyaan sekitar GIS dan juga drone. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Arif Ika Uktoro selaku dosen mata kuliah GIS dan drone di Agromeka Teknologi Pertanian. Demikian video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.